Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Visioner Haimi Cabang Bima. Sekarang saya sedang bersama Bang Sarif. Kita akan membahas masalah seputar politik. Di sini kami di podcast Visioner Haimi Cabang Bima memanggil khusus beliau untuk ngaji pemikiran politik supaya tidak ada hal-hal yang ambigu di pemikiran masyarakat tentang politik. Selamat datang, Bang. Siap, sama-sama. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Jadi terkait hal-hal seperti itu, pendapat Abang seperti apa tentang pemikiran politik itu, Bang? Iya, prinsipnya kan kalau bicara tentang pemikiran politik itu kita akan berangkat dari cara berpikir filsafat sebenarnya. Kalau berpikir filsafat tentang pemikiran politik sebenarnya secara umum itu dia terbagi dalam dua mazhab besar dulu. Pertama, mazhab tentang pemikiran politik yang berkembang hari ini itu bisa kita lihat yang cara berpikir idealistik dan cara berpikir yang realistis. Iya. Kalau yang idealistik itu gimana tuh, Bang? Kalau yang idealistik itu diadopsi dari cara filsafat pemikiran politiknya Hegel. Bang, ya? Itu orang dikenal dengan istilah Hegelian. Pemikiran Hegel itu melihat sesuatu tatanan sosial politik itu dari perspektif idealistik, bahwa ide yang akan merubah realitas. Itu cara berpikir Hegelian. Itu Hegel. Hegel ini kemudian juga punya banyak murid. Salah satunya yang menjadi muridnya Hegel ini adalah muncullah pemikiran yang mengadopsi dialektikanya, itu muncul pemikiran Karl Marx. Dikembangkan lagi, Bang, ya? Oleh Karl Marx. Kalau Karl Marx melihat bukan ide yang merubah realitas, tapi bagi Marx realitas yang akan merubah ide, maka dikenal dengan istilah materialisme dalam pemikirannya Karl Marx itu dalam bukunya Das Kapital. Itulah yang menjadi apakah kemudian kita akan berpikir merubah realitas sosial politik itu dari konsepsi adopsi pemikirannya Hegel, ataukah kita mengadopsi Marxian. Itu sebutan bagi pengikut Marx. Itu disebut dengan Marxian. Kalau pengikutnya Hegel disebut sebagai Hegelian. Begitu dia. Jadi itu ya, Bang, ya, awal atau dasar dari berkembangnya pemikiran politik itu, Bang, ya? Iya, pemikiran politik yang itu sudah masuk di pemikiran politik di Renaissance sebenarnya. Tapi kalau mau ditarik lebih jauh lagi, pemikiran politik Barat itu sebenarnya sudah diawali oleh para ilmuwan Barat dalam bukunya The Great Political Thinkers, pemikiran besar itu sudah diawali oleh dia dimulai dari pemikirannya seorang pendeta yang bernama Thomas Aquinas. Bang. Dengan karyanya yang terkenal adalah Summa Theologica. Bagaimana dia semua itu menurut dia itu semua itu sangat tergantung pada Tuhan menurut dia. Tapi kalau mau ditarik lebih jauh lagi, pemikiran politik Barat ini sendiri juga
sesungguhnya juga sudah berkembang di alam pemikiran politik Islam itu sendiri sebenarnya. Oh, jauh sebelum pemikiran politik Barat, di Islam udah berkembang ya, Islam Bang? juga sudah mulai berkembang. Misalnya Ibnu Arabi, misalnya Iya, iya, Bang. filsafat Ibnu Arabi, dia sudah berpikir tentang semua kehendak itu adalah kehendak Tuhan. Nah, itu juga menginspirasi pemikiran-pemikiran politik Barat, kemudian dia mengadopsi juga di pemikiran-pemikiran Muslim sebelumnya. Begitupun juga kalau mau kita fair juga melihat pemikiran-pemikiran politik Barat selanjutnya pada abad Renaissance, itu juga cara berpikirnya Karl Marx juga dalam teori sosiologi, dalam Das Kapitalnya juga itu juga sangat dipengaruhi juga oleh pemikiran-pemikiran yang lahir dari Ibnu Khaldun pada abad ke-14. Sementara Karl Marx ini kan mulai berkembangnya kan itu kan di abad Renaissance, itu sekitar abad ke-17 akhir dan masuk ke abad ke-18. Nah, itu juga pemikiran-pemikiran seperti itu dia. Oh, berarti tidak ada yang berdiri sendiri sekiranya begitu, Bang? Ya, semua teori sosial itu dia bukan sesuatu yang baru di bawah kolong langit. Teori sosial itu merupakan adopsi dari teori-teori yang ada sebelumnya, kemudian terjadi proses modifikasi, kodifikasi berbasis pada realitas sosial yang ada pada zamannya. Pada zaman itu begitupun juga dengan pemikiran-pemikiran filsafat politik, misalnya yang ditawarkan oleh John Locke, kemudian pemikiran-pemikirannya Rousseau, itu juga lahir dari pada saat terjadinya perang sipil, itu Civil War. Kemudian lahirlah teori-teorinya, filsafat politiknya Rousseau tentang the law of nature, kembali ke hukum alam, bahwa manusia itu adalah homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Itu sering sekali dibicarakan oleh mahasiswa, tapi akarnya itu yang tidak ditahu itu, Bang. Tapi karena memang zamannya Rousseau itu di mana zaman itu terjadi perang sipil, seorang J.J. Rousseau itu lahir dalam kondisi di mana ibunya dalam hamil tua, perang sipil, kemudian dia lahir dalam keadaan ketakutan ibunya, maka itulah yang kemudian latar belakang seorang pemikir, itulah yang kemudian sangat memberi pengaruh terhadap pemikiran-pemikirannya kemudian, sehingga bagi dia tidak bisa kemudian konsepsi politik terjadi pemilahan sebagaimana yang pada perkembangan selanjutnya muncul pemikiran John Locke tentang disparitas kekuasaan, pembagian kekuasaan. Kemudian masuk lagi pada abad Renaissance lebih jauh lagi teorinya Montesquieu tentang trias politikal. Itu dikembangkan dari pemikiran John Locke, pemikirannya John Locke. Kemudian John Locke juga dipengaruhi oleh pemikirannya Rousseau. Itu terus aja berkembang gitu, meskipun pada zaman mereka masing-masing juga itu kan terjadi perdebatan juga tentang filsafat pemikiran, filsafat politik pada zamannya, sehingga hal yang lumrah saja, pemikiran-pemikiran yang masuk pada abad modern, aliran misalnya yang hari ini misalnya berkembang, atau pada tahun 1990-an awal ada pemikiran Hegelian, kemudian muncul pemikirannya Karl Marx menjadi, atau Marxian menjadi tipologi gerakan-gerakan politik selanjutnya. Itu juga sangat dipengaruhi oleh pemikir-pemikir sebelumnya. Selain dari itu juga mereka ini kan bukan tokoh tunggal dalam artian hanya membahas tentang politik, Bang, ya. Kita disinggung bahwa ya pada aspek sosiologi, filsafat juga mereka bukan tokoh tunggal begitu. Maksudnya sebenarnya bukan bukan disiplin ilmu tunggal sebenarnya, tapi mereka memiliki multidisiplin pengetahuan. Di satu sisi mereka juga filsafat, tapi juga mereka kadang-kadang juga sosiolog, ada juga mereka ilmu kedokteran, kemudian matematik juga, misalnya ilmuwan fisika juga, dan lain sebagainya. Tetapi memang
mereka punya concern karena filsafat dianggap sebagai sumber daripada ilmu pengetahuan. Karena filsafat dianggap pertanyaan melahirkan jawaban, pertanyaan melahirkan jawaban, begitu terus. Karena filsafat itu adalah dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan, meskipun dalam Islam dianggap sebagai sesuatu yang sesat. Karena bagi Islam tidak ada sesuatu yang tidak berujung. Bagi dalam pemikiran-pemikiran Islam bahwa semua yang berawal pasti akan berakhir. Sementara di filsafat itu semua yang berawal itu tidak akan pernah berakhir, dan itu kebenaran ilmu pengetahuan itu ya selalu dinamis dan dia disesuaikan dengan kondisi yang berkembang pada zamannya masing-masing. Gitu dia. Kemudian pada konteks keindonesiaan sendiri, apakah pemikiran-pemikiran itu masuk, Bang? Sedikit disinggung. Iya, pemikiran-pemikiran politik di Indonesia, kalau kita mengadopsi mulai sejarah pembentukan Indonesia dalam tulisannya Likal Kastel dan Herbert, itu pada pemikiran politik 1945 sampai 65 sebenarnya ada 5 aliran pemikiran memang yang berkembang pada masa itu. Pertama, nasionalisme radikal yang direpresentasikan oleh Soekarno sendiri. Kemudian pemikiran sosialisme demokratis itu yang direpresentasikan oleh Bung Hatta sendiri dan beberapa tokoh-tokoh, termasuk salah satunya juga Dr. Syahrir yang kemudian berasal dari Sumatera Barat. Kemudian setelah ada nasionalisme, ada sosialisme, kemudian pemikiran yang ketiga itu juga ada yang disebut juga dengan paham integralistik yang dipengaruhi pemikiran integralistik yang sangat dipengaruhi oleh kolonialisme Jepang, yang itu dipelopori oleh Dr. Supomo sendiri. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat juga ada pemikiran politik yang berkembang pada tahun 1945 sampai 1965 dalam tulisan Herbert dan Likal Kastel itu, bahwa selain ketiga itu tadi itu ada yang keempat itu adalah komunisme. Komunisme itu muncul juga dengan pemikiran-pemikiran komunisme. Kemudian juga muncul pemikiran-pemikiran Islamisme. Dari situlah kemudian muncul Islam politik itu yang pada zaman itu sebenarnya jauh sebelum itu pada tahun 1913 juga oleh kelompok Partai Serikat Islam, Serikat Dagang Islam, kemudian menjadi Partai Serikat Islam. Tetapi kemudian pada zaman kemerdekaan itu dalam konteks sejarah Indonesia sendiri juga dalam tulisannya Kehin, Prof. Kehin dari Cornell University itu tentang nasionalisme Indonesia juga diungkapkan bahwa Nasir bersama tokoh-tokotokoh Islam selanjutnya juga menjadi pemikiran politik yang juga berkembang pada tahun 1945 sampai 65 itu. Maka 1945 sampai 65 itu dalam risetnya Herbert Kastel itu dan itu ada 5 aliran pemikiran yang berkembang pada saat itu: nasionalisme, sosialisme, kemudian tradisionalisme, itu paham integralistiknya Supomo itu tradisionalisme, kemudian yang keempat adalah Islamisme, yang kelima adalah komunisme. Tetapi kelima mazhab pemikiran yang berkembang di era Indonesia awal itu yang nggak ketemu itu sebenarnya antara Islamisme dengan komunisme. Kalau nasionalisme sebenarnya bisa ketemu juga dengan pemikiran-pemikirannya Islamisme, begitupun sosialisme, begitupun. Tapi antara Islam dan tidak bisa ketemu dia. Sidang BPUPKI pada badan PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, kemudian pengesahan Undang-Undang Dasar 45 sebelum 18 Agustus 1945 itu. Sebelumnya juga sudah ada Piagam Jakarta yang mengakomodir tentang pemikiran-pemikiran integralisasi Islam dalam konteks negara itu yang diusung oleh kelompok-kelompok Islam pada zaman itu. Tetapi entah bagaimana sejarahnya, 1945 per tahun 1945 pada 18 Agustus 1945
Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan itu kemudian menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta itu yang kita kenal dengan kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu hilang dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Menurut sebagian ahli sejarah bahwa itu adalah titik kompromi di mana Bung Hatta dan kelompok-kelompok Islam demi menyelamatkan negara Indonesia yang baru dilahirkan ini dibutuhkan satu konsensus bahwa tidak mengutamakan Islam dalam konsep dimasukkan dalam konstitusi, tetapi sehingga dipotong, sehingga di pasal 29 Undang-Undang 45 itu sebelum diamandemen dulu itu adalah negara menjamin kebebasan kemerdekaan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hanya itu yang tertuang. Tapi sehingga dalam perjalanannya konteks itu tadi, pemikiran-pemikiran politik itulah yang kemudian berkembang di Indonesia. 1945 sampai 1965, kemudian begitu runtuhnya PKI, terjadi G30S PKI, maka Orde Baru muncul, tapi juga tidak menghilangkan bagaimana sejarah pertarungan pemikiran-pemikiran politik di Indonesia itu juga masuk juga di Orde Baru pada zaman itu. Musuh pertama Orde Baru adalah menyelesaikan komunisme sebagai sebuah ideologi, sehingga lahirlah ketetapan MPR tahun 66 itu, nomor 25 itu tentang ketetapan MPR itu tentang pelarangan ideologi komunisme dan Marxisme. Nah, pada tahun 1965 sampai ke 80, tahun 80 itu adalah fase di mana konsolidasi Orde Baru. Orde Baru kemudian membangun kekuasaannya itu berbasis kepada 3 tipologi kekuasaannya, yaitu ABG, ABRI, birokrasi, dan golongan. Itu kekuasaan Orde Baru. Sehingga musuh pertamanya Orde Baru itu kemudian dia menciptakan komunisme itu sebagai partai terlarang, ideologi terlarang. Itu kemudian meskipun Islam sendiri tidak dijadikan partai terlarang seperti Masumi. Masumi itu justru dibubarkan pada era Bung Karno pada pasca tahun 1955. Pada sidang konstituante terjadi pembubaran Partai Masumi, juga itu dilakukan oleh Bung Karno sendiri. Tetapi pada fase Soeharto, Partai Komunis menjadi partai terlarang. Sehingga konsepsi Soeharto kemudian dia membuat 3 tipologi sistem politik kita yang berkembang itu, maka dimodel dengan three-party system, sistem 3 partai. Partai P3, kemudian Golkar sebagai golongan karya itu dari golongan, kemudian PDI pada zaman itu, PDI Partai Demokrasi Indonesia. Fusi partai ini juga terjadi di awal pada tahun 1971 ke 72, sehingga pemilu pertama pasca orde lama itu pemilu pertamanya itu pada tahun 1971 itu adalah di mana terjadinya fusi partai politik. Golongan nasionalis itu biasanya bergabung di Partai Demokrasi Indonesia, Partai Demokrasi, PDI, PNI, partai-partai Kristen juga bergabung di kelompok PDI. Nah, partai-partai Islam, fusi partai Islam itu bergabung di Pertiga dia. Kemudian Soeharto membangun partai yang bernama Golkar itu, kemudian dia difusi, kemudian dia mengadopsi model penggabungan, ada ABRI, ada birokrasi, dan ada yang disebut dengan golongan. Nah, tetapi dalam perjalanannya 1985 Islam kemudian pasca PKI, Islam kemudian menjadi orientasi untuk di tanda petik lah dipinggirkan dalam pemikiran Karim Busro, Karim itu dalam pemikiran politik Islam itu dia dipinggirkan, terjadi proses peminggiran. Begitupun menurut Afghan Ghaffar yang melakukan riset itu, dia menemukan bahwa terjadi proses peminggiran politik Islam, sehingga berbau-bau Islam itu sebenarnya sudah era awal Orde Baru itu pada tahun sampai 84-85 itu terjadi peminggiran politik Islam. Yang awalnya politik Islam itu yang awalnya adalah pasca Orde Lama itu Islam bangkit,
melakukan konsolidasi, tetapi pada fase awal itu kemudian terjadi, sehingga kejadian Tanjung Priuk itu muncul, beberapa kasus-kasus yang terjadi di Lampung, kemudian kasus-kasus Warsidi, dan itu juga yang melibatkan salah satu Dandim pada saat itu yang mantan Kepala BIN Hendro Priyono, Talang Sari, kasus Talang Sari, pembantaian umat Islam di sana. Tetapi yang menarik adalah tahun 80-an, 84 itu di mana kemudian terjadi apa yang dikenal dengan proses asas tunggal. Disitulah HMI itu terbelah. HMI juga terbelah. Pembelahan HMI, asas tunggal itu adalah tahun 84 itu proses asas tunggal, bahwa semua partai politik, semua organisasi kemasyarakatan itu harus berbasis kepada Pancasila dan Undang-Undang Pemilu. Tidak boleh lagi membuat asas-asas lain. Disitulah HMI terbelah di kubu HMI, termasuk Bang Hari Azhar Aziz juga yang ada pada fase ini. Kemudian ada banyak tokoh-tokoh HMI yang muncul hari ini, misalnya ada kelompoknya Yusril sebelumnya, generasi setelah itunya. Itu terjadi proses perkembangan bangunan. Ada HMI yang menolak, kader HMI yang menolak asas tunggal, ada kader HMI yang kemudian yang menerima asas tunggal. Yang menolak asas tunggal itu yang dikenal direpresentasi di kantor sekretariat di Jalan Diponegoro pada satu sisi, tapi pada sisi yang lain HMI yang menolak tentang pemberlakuan asas tunggal itu yang kita kenal dengan istilah HMI MPR. Ini perdebatan ini sebenarnya adalah perdebatan lama dan seharusnya sudah selesai hari ini sebenarnya, karena wajar ada pro kontra terhadap penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal. Kenapa pemikiran politik di Indonesia itu kemudian selalu berkaitan dengan sejarah-sejarah seperti itu? Karena secara baik dalam literatur sejarah politik itu memang peran kelompok-kelompok Islam dalam politik Indonesia ini juga cukup dominan. Itu di latar belakangnya mungkin jumlah mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Dia tidak diperlakukan, tidak diberi keistimewaan apa-apa dalam Indonesia, tetapi dia lebih cenderung semuanya itu karena konsepsi negara Indonesia bukan negara agama. Tapi dia juga bukan negara sekuler, bukan negara ketuhanan juga bukan. Tapi negara Indonesia adalah negara yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Sehingga di sila pertamanya itu ketuhanan masa. Itulah pikiran-pikiran politik yang berkembang pada masa ke masa itu. Tapi saya sebenarnya lebih cenderung melihat dari aspek sebenarnya bagaimana posisi politik Islam yang ada pada fase sejak tahun 80-an sampai pada tahun reformasi. Kemudian saya mencermati dalam perjalanannya, karena gerakan-gerakan pemikiran politik Islam bukan di Indonesia juga tidak saya berpengaruh juga dengan sejarah Darul Islam, ada Kartosuryo, ada Daud Beru, ada gerakan Andi Aziz di Sulawesi, ada gerakan Kahar Muzakar juga di Sulawesi. Ya, meskipun pada prinsipnya gerakan-gerakan itu dulu Darul Islam itu pada zaman Soekarno itu adalah gerakan kekecewaan terhadap kebijakan politik nasional terhadap daerah. Tetapi dalam perjalanannya sehingga muncul lagi gerakan-gerakan politik dengan isu integrasi agama dan negara, kemudian formalisasi gerakan syariat Islam pasca Soeharto, yaitu begitu masuk era reformasi, desentralisasi, kemudian muncul di perda-perda syariat Islam yang terjadi di Indonesia. Nah, itulah pemikiran-pemikiran politik yang berkembang. Kalau kita tarik dalam filsafat politik yang awalnya tadi dari perspektifnya Hegel dan Marx tadi, kalau Marx dalam merubah sesuatu harus berangkat dari realitas. Itulah disebut dengan materialisme. Maka dia menyebut MDM materialisme, dasar historis itu bagaimana kondisi sosial. Tetapi kalau Hegel lebih cenderung melihat sebagai ide besar, itulah yang akan kemudian merubah. Nah, dalam proses perkembangan selanjutnya, pemikiran-pemikirannya
Marx dalam realitas itu juga banyak diadopsi dalam gerakan-gerakan Islam politik Indonesia, meskipun diklaim bahwa sesungguhnya bukan pikiran tunggal Karl Marx, tapi sebenarnya adalah pikiran-pikiran yang muncul jauh sebelumnya Karl Marx itu. Misalnya mereka mengadopsi tentang pemikiran-pemikiran asabiahnya Ibnu Khaldun, tentang asabiah hubungan darah dan lain sebagainya. Itu juga yang terus berkembang dalam konteks politik kita hari ini. Di Indonesia juga begitu. Maka dinasti politik yang digaungkan akhir-akhir ini misalnya, atau oligarki, sebenarnya adalah pengulangan fase-fase sebelumnya. Bicara tentang dinasti politik, sebenarnya waktu sahabat Nabi saja, Utsman bin Affan kemudian menarik gubernur di Damaskus, misalnya Muawiyah juga adalah keluarga-keluarganya. Itu dalam perspektif yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Bagaimana dia membangun kekuasaan itu berdasarkan juga hubungan kekerabatan dan darah. Nah, pertanyaan kemudian adalah bagaimana politik hari ini? Nah, politik hari ini menurut saya juga nyaris juga copy paste dari sebelum-sebelumnya, meskipun dengan formulasi dalam perspektifnya teorinya Karl Marx tadi, dia berdasarkan materialisme atau kondisi sosial yang terjadi pada hari ini. Itu juga yang meskipun dalam beberapa hal pikiran-pikirannya Marx misalnya kita tidak bisa setuju, banyak hal yang saya juga tidak setuju, tentang misalnya revolusi proletarian, kemudian naiknya kaum berjuasi, banyak hal juga yang saya tidak setuju. Tetapi pisau analisis untuk melihat sebuah realitas dalam perspektif Marxian itu cukup menarik untuk melihat gejala sosial, kemudian untuk menuju cita-cita sosial yang terjadi pada hari ini. Itu sebenarnya. Kalau kita pakai dua konsep itu, Bang, jadi pada sistem politik Indonesia misal, jadi dalam pemahaman Abang seperti apa kira-kira? Iya, sebenarnya ada yang kemudian dikenal dengan merit system, menggabungkan pikiran idealis tasnya Hegel itu dengan pikirannya materialismenya Marx itu dalam konsepsi politik. Sebenarnya, tetapi pada sisi yang lain, yang saya sampaikan tadi, bahwa pada sisi yang lain pemikiran-pemikiran Islamisme, politik Islam juga ikut memberi warnai dalam dinamika politik kontemporer hari ini. Kita tidak bisa menafikan gagasan ideal yang ada dalam pemikiran Islam. Dia mengadopsi pemikiran misalnya Ibnu Arabi misalnya, itu juga bisa dilihat tentang semua atas kehendak Allah, semua dipasrahkan kepada pemikiran. Tapi kita juga jangan pungkiri bahwa pemikiran politik khususnya Islam di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Imam Al-Mawardi dalam Al-Sultani. Itu yang mempengaruhi karena pikiran, dan itu juga diadopsi dalam pemikiran politik kaum Nahdien, NU sebenarnya. Tetapi bagaimana mengadopsi itu sendiri, sebenarnya tanpa sadar juga kita juga mengadopsi pemikiran-pemikiran filsafat yang berkembang pada masa itu. Entah kemudian mengadopsi dengan di satu sisi mengambil pemikirannya, satu sisi kelompok itu tadi, karena memang sudah tidak ada dikotomi bahwa ini pure Hegelian, ini pure Marxian, ini pure misalnya Imam Al-Mawardi dalam buku As-Sultani misalnya tentang konsepsi keimamah, itu juga mulai berkembang. Maka Anthony Giddens misalnya bercerita tentang The Third Way, misalnya dia jalan ketiga, misalnya liberalisme sudah sedemikian mendekati ke sosialisme bergeser, yang kanan bergeser agak ke tengah, yang kiri bergeser. Jangan salah, di negara-negara liberal yang kita sebut negara liberal itu, karena ciri khas negara liberal itu, negara itu adalah penjaga malam. Penjaga malam, tidak lebih bagaimana model malam. itu? Negara penjaga malam adalah negara itu tidak lebih seperti pembuat peraturan saja, nanti diserahkan kepada pasar. Itulah liberalisme itu. Liberalisme itu peran negara itu
demikian kecil, sementara sosialisme pranegara itu demikian dominan. Tapi dalam konsepsi negara-negara hari ini, baik yang klaim negara sosialisme maupun negara yang komunisme sekalipun, itu dia juga serahkan juga, dia buka juga, tidak terlalu komunisme ortodoks atau liberalisme ortodoks. Dia sudah mulai berkembang mengadopsi berbagai. Misalnya bagaimana mungkin kita membatasi ruang gerak masyarakat, padahal hari ini temuan-temuan teknologi antara masyarakat yang satu, antara manusia yang satu, terhubung secara jejaring melalui teknologi internet dan lain sebagainya, itu juga dalam perkembangannya. Sehingga begitupun politik juga mengalami proses perkembangan. Jika dulu caleg atau apa itu kampanyenya cukup dengan baliho, menghabiskan spanduk dan lain sebagainya. Sekarang orang bisa menggunakan teknologi, misalnya dia di Facebook, mereka misalnya Instagram, YouTube dan lain sebagainya, dan Twitter dan lain sebagainya. Nah, artinya bahwa perkembangan ilmu pengetahuan akan merubah juga tentang perilaku politik masyarakat itu, termasuk pemikiran itu juga melakukan dinamisasi dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan yang baru. Dia tidak kebenaran 50 tahun yang lalu belum tentu menjadi benar juga hari ini. Hari ini Bang. Iya. Makanya disebut bukan kebenaran ilmu pengetahuan itu bukanlah kebenaran absolut. Beda dengan doktrin kebenaran absolutisme, nilai-nilai keagamaan, dan dia sudah selesai, dia sudah tidak ada. Tapi kebenaran ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan politik juga berkembang. Nah, hari ini juga orang sudah bisa mengukur kecenderungan pemilih melalui metodologi survei. Dulu itu kan dukun kan orang pakai. Kalau sekarang kan orang menggunakan itu. Pernah saya baca tulisan-tulisan Abang tentang dukun dan judi itu Bang ya. Iya. Potret politik di Pilkada Kota Bima. Kota Bima itu. Iya, artinya perkembangan ilmu pengetahuan juga membuat mengiris kecil-kecil berpikir primordial. Orang nggak harus lagi kemudian perkembangan pemikiran. Kalau dalam pemikirannya Ibnu Khaldun tadi misalnya kita menganggap bahwa semuanya itu ada asabianya hubungan darah, tapi dalam perkembangan politik modern itu yang kalau misalnya berhubungan bersaudara tapi tidak memberi efek manfaat kepentingan politik apa-apa, bisa juga antar saudara yang disebut oleh Ibnu Khaldun tadi itu berbeda pilihan. Karena perkembangan kepentingan, perkembangan kebutuhan, misalnya perkembangan ekonomi dan lain sebagainya bisa membuat orang menjadi rasionalis, pragmatis dalam menentukan pilihan-pilihan politik. Artinya sudah bicara siapa dapat apa, kapan dan di mana kira-kira begitu ya. Pembicaraan itu siapa dapat apa, kapan dan mana, sebenarnya pembicaraan sudah zaman dulu sekali tentang itu. Tetapi dalam realitas hari ini, dalam perkembangan politik kontemporer, orang akan berbicara tentang juga selain siapa dapat apa, kapan dan mana. Tapi juga ada juga orang yang masih berpikir tentang politik sebagai sesuatu yang idealistik dalam perpikirannya Hegel itu tadi. Dia cenderung berpikir bahwa ide besarnya itulah yang akan itulah dalam konsepsi beberapa ilmuwan politik disebut dikategorikan dalam kerangka high politik itu. Politik tingkat tinggi itu ada bagaimana ide itu tadi dioperasionalkan menjadi sebuah kebijakan politik selanjutnya. Itu sebenarnya.